Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, kali ini di video ketiga dalam mata kuliah manajemen event. Ya, kalau kemarin di pertemuan pertama kita sudah lakukan perkenalan mengenai apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah manajemen event. Kemudian di sesi kedua atau video kedua, kita sudah membahas mengenai definisi event dan jenis-jenis event. Kali ini, di video ketiga atau sesi ketiga, kita akan membahas mengenai perkembangan event. Ya, langsung saja masuk kepada materinya, teman-teman. Oke, ya. Kita masuk dulu kepada sejarah dan perkembangan event organizer. Jadi sebenarnya event organizer ini kan nggak bahasa kerennya ya, bahasa dulunya mungkin kepanitiaan lah, kurang lebih seperti itu. Ya, bermula dari kebiasaan mengadakan kegiatan yang prosesnya dikerjakan oleh sekelompok orang yang punya visi yang sama, yaitu untuk mensukseskan kegiatan seseorang. Jadi memang teamwork atau kerja tim ini sangat penting dalam sebuah event organizer. Sampai sekarang ini akhirnya menjadi sebuah profesi dan juga menjadi sebuah lapangan pekerjaan lah, kurang lebih seperti itu ya, sebuah bisnis gitu ya, event organizer yang komersil dan profesional ya. Sebenarnya mulai populernya sekitar tahun 90-an dan akhirnya semakin populer di 98 pasca era krisis ekonomi ya. Begitu banyak tenaga kerja yang keluar dari perusahaan dan akhirnya mencari alternatif penghasilan melalui IO. Nah, sekarang di masa pandemi ini juga menjadi cobaan terberat bagi para praktisi IO. Akhirnya banyak yang berganti berganti atau banting setir gitu ya, berganti profesi. Ada juga yang memang berinovasi untuk membuat event-event yang lebih kreatif sehingga tetap bisa melaksanakan kegiatan event organizer-nya. Oke. Ini ada beberapa karakteristik IO. Ada IO yang hanya menjual konsep, ya, kemudian mengatur rencana, ya. Ada yang memang waktunya tidak, ini karakteristik IO secara keseluruhan. IO itu biasanya menjual konsep tertentu. Kan kita biasanya kalau sebagai IO itu, oke, ada customer atau calon klien yang ingin menyelenggarakan event A misalnya. Kemudian kamu punya konsep apa? IO A punya konsep seperti ini, IO B punya konsep seperti ini. Mereka pasti menjual konsep, kreativitas, ide gitu ya. Kemudian diatur rencananya. Ya, seperti apa? Ketika sudah oke dengan kliennya, oke, kita atur rencananya seperti apa untuk bisa menyelenggarakan event tersebut. Kemudian waktunya tidak menentu. Kalau memang sedang musim, alias misalnya, gampangnya wedding organizer ya, kalau memang lagi musim memang pernikahan ya maka pekerjaannya akan banyak, tapi ketika tidak musim tidak begitu banyak. Kemudian membuat pekerjaan ya karena dengan adanya event yang dilakukan maka mereka akan menyusun atau mencari orang untuk bisa membantu menyelenggarakan event tersebut. Kemudian biasanya terikat kontrak dengan pihak ketiga karena biasanya event organizer itu bekerja sama juga dengan berbagai macam pihak ketiga lah ya, supplier atau yang pengelolaan yang lain. Misalnya gampangnya wedding organizer, kerjasama dengan dekornya, dengan cateringnya dan lain sebagainya. Kemudian proyeknya tidak selalu ada, seperti tadi disampaikan, waktunya tidak menentu karena memang kadang yang banyak sekali eventnya, kadang tidak gitu. Kemudian event organizer dan dunia usaha mengarah pada profesi, yaitu sebuah lembaga baik formal maupun non-formal yang dipercaya untuk melakukan sebuah kegiatan. Misalnya, peluncuran suatu produk, pesta, seminar, pagelaran, musik, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan permintaan pengguna jasa atau klien tadi ya, atau inisiatif event organizer itu sendiri. Kadang ada juga IO yang memang nungguin klien, ada IO yang memang, ya udah kita selenggarakan sendiri nih, acara seperti ini yang pasti kayaknya bakalan banyak orang yang tertarik dan mendatangi event tersebut gitu. Kemudian perkembangan event di Indonesia ya ini menjadi penting. Kenapa? Karena ada beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan pendapatan daerah ya. Kemudian berkaitan dengan bisnis pariwisata daerah ya. Misalnya kita mau bikin nggak cuma mendatangi sebuah lokasi wisata di sebuah daerah, tapi juga bisa kaitannya dengan event budaya di daerah tersebut.
Kemudian ini bisa meningkatkan citra sebuah daerah dan ini menjadi kinerja dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif sebuah daerah itu. Kemudian ini macam-macam event organizer, ada meeting, incentive, convention, exhibition, ya. Ini sudah ada dari dulu, kemudian ini yang biasanya menyelenggarakan convention, exhibition, atau pameran, dan lain sebagainya. Kemudian ada pesta pernikahan atau wedding organizer, pesta ulang tahun, musik dan hiburan, khusus untuk I.O. untuk konser misalnya. Kemudian ada acara pertemuan keluarga. Gitu. Oke, kemudian ini destinasi event bisnis. Ini ada beberapa destinasi favorit ini sebelum pandemi lah ya teman-teman. Jadi ada destinasi potensial seperti Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Kemudian ada destinasi favoritnya seperti Cina, Australia, India, dan Hong Kong. Yang penting karakteristiknya adalah satu, infrastrukturnya baik. Kemudian yang kedua, kualitas pelayanannya standar internasional. Yang ketiga, kekayaan budaya yang menarik minat pengunjung dan juga sejarah negara yang menjadi daya tarik. Kenapa Indonesia belum menjadi destinasi event bisnis, teman-teman? Mungkin sekarang pelan-pelan sudah mulai ya, tapi harus banyak sekali persiapan yang harus disiapkan. Karena dari karakteristik yang pertama yaitu infrastruktur yang baik. Nah, ini kita masih menuju ke arah sana. Jadi belum benar-benar bisa menerima atau menjamu tamu dari luar negeri secara baik dengan infrastruktur yang sudah baik gitu. Oke, nah sekarang ini adalah perkembangan teknologi dalam event. Ini yang sangat penting sekali diperhatikan dalam pelaksanaan event di masa online seperti ini atau masa pandemi seperti ini. Yang pertama adalah self-service. Ya, karena online, jadi semuanya harus dilaksanakan secara sendiri gitu ya. Kemudian misalnya menggunakan barcode, QR code, dan lain sebagainya untuk proses administrasi, rekognisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada online system di dalamnya, dan penggunaan keuangannya atau pembayarannya itu menggunakan finansial teknologi. Bahkan mungkin sekarang lebih ada AI-nya ya, artificial intelligence. Jadi misalnya gini, saya pernah ikut event bisnis sebenarnya, annual conference gitu ya, di bisnis yang saya ikuti, itu secara online saya lakukan, saya ikutin, memang menggunakan Zoom, atau pertemuan tatap muka seperti online seperti ini, daring ya. Tetapi di sela-selanya kita bisa mengalami secara langsung atau mengikuti secara langsung di dalamnya. Jadi misalnya mereka buka, sebenarnya kalau dalam dunia nyatanya, dalam offline-nya itu kita datang ke pameran, kita melihat produk-produknya di stand-standnya secara langsung. Nah ini dibuat secara online. Jadi, tapi kita tetap bisa lakukan atau kita bisa tetap masuk ke sana dengan 3D gitu. Jadi kita kelihatan stand yang ini kita lihat produknya apa saja, promo yang ada apa saja dan lain sebagainya. Dan itu adalah teknologi yang memang harus disesuaikan dan harus ada di masa pandemi seperti ini karena event harus tetap berjalan walaupun secara online. Ya. Baik, kurang lebih seperti itu materi mengenai perkembangan event. Jika ada pertanyaan dipersilakan, nanti kita akan ada tugas mengenai kira-kira teman-teman punya ide inovasi seperti apa sih untuk sebuah event yang baru secara online gitu ya, supaya nanti kita bisa diskusikan dan siapa tahu dari ide teman-teman kita bisa implementasikan setelah UTS nanti untuk pelaksanaan atau praktek pelaksanaan manajemen event ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom komentar ataupun di grup. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.